Politeknik Terselan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan melakukan simulasi tentang model pembelajaran inquiry. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Oh baik, kalau begitu. Coba anak-anak lihat ke bawah meja atau bawah kursi anak-anak, apakah ada sampah? Anak-anak tengok. Tidak Ibu. Anak-anak, Ibu minta anak-anak untuk merapikan tempat duduk kalau kita memulai dengan pembelajaran kita hari ini. Sudah? Sudah Ibu. Belum Bu? Epang? Sudah Ibu. Terima kasih. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Epang. Ya Ibu. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih Epang. Sama-sama Ibu. Anak, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran kita hari ini. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang hari ini tidak hadir? Semua hadir Ibu. Oh, baik, kalau begitu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 1 yang merangkum mata pelajaran IPA, IPS, dan juga bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita hari ini, anak-anak siapa yang ingin naik kelas? Saya Ibu. Kalau anak-anak ingin naik kelas, apa yang akan anak-anak lakukan? Belajar, berdoa, terus bersyukur. Pintar sekali, mari kita berikan aplaus. Jadi anak-anak, ketika anak-anak ingin untuk naik kelas, anak-anak harus rajin belajar. Di samping dari rajin belajar, anak-anak harus rajin beribadah, harus rajin berdoa, sehingga Tuhan memberi hikmat akal budi kepada anak-anak. Ya Ibu. Dengar? Dengar Ibu. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan anak-anak capai. Itu yang pertama, dengan menyebutkan berbagai sumber energi alternatif, perubahan bentuk energi, maka anak-anak akan memahami energi alternatif secara benar. Yang kedua, dengan menjelaskan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi, maka anak-anak akan dapat mengetahui perubahan bentuk energi secara benar. Yang ketiga, dengan menyebutkan karakteristik dan juga pemanfaatan sumber daya alam, maka anak-anak dapat mengetahui kesejahteraan masyarakat secara benar. Yang keempat, dengan mengkategorikan hasil identifikasi, karakteristik dan pemanfaatan sumber daya alam, maka anak-anak akan mengetahui karakteristik kesejahteraan masyarakat secara benar. Yang kelima, dengan mengkategorikan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda, maka anak-anak akan dapat mengetahui petunjuk teks penggunaan dua alat yang berbeda secara benar. Yang terakhir, dengan menjelaskan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tulis maupun visual, maka anak-anak akan dapat mengetahui petunjuk penggunaan alat teks tulis bentuk ini secara benar. Anak-anak, Ibu minta untuk anak-anak mempersiapkan ballpoint, buku, alat-alat tulis untuk kita memulai dengan pembelajaran kita hari ini. Iya Ibu. Nyimak. Iya Bu. Anak-anak, Ibu berikan kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya menyangkut dengan pembelajaran kemarin yang sudah kita lewati. Apakah anak-anak belum mengerti di bagian yang mana? Anak-anak bisa memberikan pertanyaan agar itu menjawab. Semuanya baik. Baik, mari kita berikan aplaus.
Nah, anak-anak, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan menjelaskan sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Nah, anak-anak, sumber energi tidak terbarukan itu adalah energi yang diambil dari sumber energi yang hanya tersedia dalam jumlah terbatas di bumi dan tidak dapat diregenerasi. Sumber energi ini akan berakhir secepat atau lambat dan berbahaya bagi lingkungan. Yang berikut sumber daya energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah energi yang hasilnya dari sumber alami seperti matahari, angin, air, dan juga dihasilkan lagi. Sumber akan selalu tersedia dan tidak merugikan lingkungan. Nah, anak-anak ingin untuk melihat gambar energi terbarukan dan energi tak terbarukan atau tidak? Anak-anak ingin lihat atau tidak? Ingin, Ibu. Semangat. Ingin, Ibu. Baik. Jadi Ibu akan menunjukkan gambar energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Nah, anak-anak, ini yang dinamakan dengan energi tidak terbarukan dan energi terbarukan. Ini dinamakan dengan sumber energi tak terbarukan, sedangkan ini yang dinamakan dengan sumber energi terbarukan. Sudah? Sudah. Betul, sudah? Ibu. Anak-anak, kita akan melanjutkan lagi. Ibu akan menjelaskan tentang penggunaan energi alternatif dan juga berbagai sumber energi alternatif. Nah, penggunaan energi alternatif itu merupakan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil maksudnya di sini yaitu bahan bakar itu diperoleh penambangan sia-sia makhluk hidup yang bertimbun jutaan tahun yang lalu. Yang berikut kita akan masuk dalam berbagai sumber energi alternatif, yaitu yang pertama matahari. Yang berikut selain matahari, anak-anak tahu sumber macam-macam sumber energi alternatif yang lain selain matahari. Coba Mima. Angin. Bagus, mari kita berikan aplaus kepada Mima. Jadi selain matahari yaitu angin. Yang berikut, yang ketiga Air, Ibu. bagus. Mari kita berikan aplaus kepada anak Eva. Yang terakhir Panas bumi, Ibu. bumi. Bagus sekali. Anak-anak Ibu pintar sekali. Ya, Ibu. Panas bumi. Anak-anak, jadi macam-macam energi alternatif, yaitu yang pertama matahari, yang kedua angin, yang ketiga air, yang keempat panas bumi. Nah, anak-anak sudah menyebutkan matahari, angin, air, dan panas bumi. Jadi Ibu akan menjelaskan matahari itu seperti apa. Anak-anak, matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi. Jadi sumber energi terbesar bagi bumi kita yaitu matahari. Nah, anak-anak, energi yang diberikan berupa energi panas dan energi cahaya. Anak-anak pernah merasakan panasnya matahari? Karena setiap hari. Bagus. Nah, itu yang dinamakan dengan matahari, yang termasuk salah satu sumber energi alternatif. Matahari juga dapat pula dirubah seperti energi listrik atau kemudian dipakai untuk menjalankan berbagai peralatan sehari-hari. Contohnya seperti panel surya. Anak-anak tahu panel surya? Tahu, Ibu. Anak-anak tahu. Nah, panel surya itu seperti apa? Kaca taruh di atas atap rumah itu. Yang di kampung tuh, Ibu. Bagus, mari kita berikan aplaus kepada anak Eva. Nah, anak-anak, jadi yang
menjadi sebuah contoh matahari, yaitu yang menjadi perubahan bentuk energi panas dalam kehidupan kita sehari-hari, yang seperti yang sudah disebutkan oleh anak Epang, yaitu sel surya. Gambarnya seperti ini. Jadi ini yang disebut dengan sel surya. Sudah. Anak-anak sudah lihat? Sudah. Sama persis dengan sel surya yang anak-anak lihat. Bagus. Nah, anak-anak untuk macam-macam energi alternatif. Yang kedua angin, yang ketiga air, yang keempat panas bumi. Nah, anak-anak, ibu meminta anak-anak untuk berinteraksi satu dengan yang lain untuk menjelaskan kepada ibu yang dimaksud dengan angin, air, dan juga panas matahari. Coba anak-anak berinteraksi satu dengan yang lain. Oh, kita jelasin. Kerja cepat. Anak-anak sudah selesai berinteraksi. Masih interaksi, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah, ibu minta salah satu siswa untuk menjelaskan angin, air, dan juga panas bumi. Coba anak Epang jelaskan. Duduk. Kalau yang dimaksud dengan angin itu seperti orang-orang sejak dahulu kala mereka membutuhkan seperti kapal layar untuk berkeliling dunia dengan menggunakan energi angin. Nah, energi angin juga digunakan untuk menjalankan mesin penggiling jagung dan pompa air. Sedangkan kalau panas bumi, Anak Mima lanjutkan. baik Bu. Kalau yang kedua itu air. Nah, air di sini itu air selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Aliran ini dapat digunakan sebagai sumber energi. Aliran air sangat deras, merupakan sumber energi gerak, Bu. Itu saya Bu. Yang berikut panas bumi. Coba kalian berinteraksi lagi. Bisa Kerja dengan serius ya anak-anak. ya Bu, ini ada sesi. Nah, di sini kalau yang dimaksud dengan panas bumi itu bumi yang berbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapisan-lapisan pusat bumi yang terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Sumber energi panas ini cukup dekat dengan permukaan bumi, sehingga orang memanfaatkan tenaga panas bumi ini. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Mari kita berikan aplaus. Bagus sekali anak-anak, ibu pintar sekali. Nah, anak-anak, dari penjelasan yang sudah tadi anak-anak menjelaskan itu, anak-anak ingin untuk melihat gambar angin dan juga gambar angin yang terjadi pada kincir angin dan juga gambar energi air atau tidak? Mau Bu, mau lihat. Jadi anak-anak, ini yang dinamakan dengan energi angin, sedangkan ini yang dinamakan dengan energi air. Jadi energi angin ini ketika terjadi pada kincir yang sudah ada di sini di gambar ini. Jadi ketika angin datang, ketika angin menerpa kincir ini, maka kincir ini akan berputar. Bagus sekali. Mari kita berikan aplaus kepada anak-anak. Yang berikut energi air. Coba Epang jelaskan energi air. Nah, yang dimaksud dengan air itu, air selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Bagus. Jadi ini yang dinamakan dengan energi air.
Jadi air mengalir dari tempat tinggi yang ini mengalir ke tempat rendah seperti ini. Anak-anak sudah lihat? Sudah. Nah, baik kalau gitu. Kita akan melanjutkan lagi tentang kita akan melanjutkan tentang karakteristik dan juga pemanfaatan sumber daya alam. Nah, anak-anak, karakteristik dan pemanfaatan sumber daya alam ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sumber daya alam hayati. Yang pertama sumber daya alam hayati, dan yang kedua sumber daya alam non hayati. Anak-anak perhatikan ya. Ya, Bu. Hayati. Jadi yang pertama sumber daya alam hayati, yang kedua sumber daya non hayati. Nah, anak-anak, ibu minta anak-anak untuk berinteraksi satu dengan yang lain untuk menemukan yang termasuk dalam contoh yang termasuk dalam sumber daya alam hayati. Coba anak-anak berinteraksi coba. Sudah, Bu. Kalau sudah, coba anak-anak sebutkan. Anak Epang berdiri. Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati itu seperti tumbuhan dengan hewan. Tumbuhan, coba anak Epang berikan contoh tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah. Tumbuhan seperti mangga. Bagus, mari kita berikan aplaus pada anak Epang. Jadi anak-anak yang termasuk dalam sumber daya alam hayati yaitu yang pertama tumbuhan. Yang kedua apa coba? Hewan. Bagus. Yang berikut kita akan masuk dalam sumber daya alam non hayati. Nah, anak-anak, ibu minta anak-anak untuk mencari dan menemukan apa yang termasuk dalam sumber daya alam non hayati. Coba anak-anak berdiskusi satu dengan yang lain untuk menemukannya. Teliti ya anak-anak. Diam. Mima, silakan jawab. Duduk saya. Berdiri. Baik, yang termasuk dalam sumber daya alam non hayati itu seperti angin dan air, Bu. Seperti apa, Mima? Angin dan air. Bagus, mari kita berikan aplaus kepada. Terima kasih, silakan duduk. Jadi yang termasuk dalam sumber daya alam non hayati yaitu yang pertama angin. Yang kedua air. Bagus sekali. Jadi sumber daya alam non hayati itu yang pertama tumbuhan seperti yang diberikan contoh oleh anak Eva itu mangga, kelapa, pohon pepaya, pokoknya berbagai macam tumbuhan yang ada dalam lingkungan sini. Yang kedua hewan. Hewan, coba anak-anak sebutkan salah satu hewan yang ada dalam lingkungan. Bagus, mari kita berikan aplaus pada anak-anak. Yang berikut sumber daya alam non hayati yaitu yang pertama angin dan juga air. Seperti yang sudah Ibu tunjukkan gambar tadi, yaitu energi angin yang terjadi pada kincir angin dan juga energi air. Sudah anak-anak pahami? Sudah, Bu. Baik. Kita akan melanjutkan lagi kepada yang berikut, yaitu penggunaan dua alat penggunaan petunjuk teks dua alat yang berbeda dan yang sama. Jadi anak-anak, kita akan melanjutkan kepada yang berikut, penggunaan petunjuk teks
penggunaan petunjuk teks melalui dua alat yang sama dan berbeda. Jadi ibu minta Mima untuk keluar ke depan agar membacakan petunjuk teks yang sudah ibu siapkan di sini, yaitu petunjuk teks tentang cara membuat layang-layang. Di situ kok ibu. Mari, Ini ada tempat di sini. yang mana? Baca dari sini. Oh Tuhan, kuatkan. Kuat ya, baca yang kuat ya. Ya. Baca yang kuat ya, anak. Petunjuk teks tentang cara membuat layang-layang. Bahan yang dibutuhkan itu yang pertama kertas koran bekas berbentuk persegi ukuran 30 x 30 cm. Yang kedua bambu ukuran lebar 1 cm. Bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 80 cm. Bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 40 cm. Yang keempat itu benang wol, gunting, dan lem. Cara membuat Berdiri yang bagus, rapi. Cara membuat itu pertama-tama itu letakkan bambu secara menyilang, ikat bambu dengan menggunakan benang. Ikat. Anak Epang perhatian. Iya ibu. Ikat keempat ujung bambu dengan benang. Letakkan ikatan bambu di atas kertas koran ciplak. Tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Gunting kertas koran tepat di atas garis. Retakan kertas koran sampai menutupi bambu. Tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran. Buat lubang di tengah, yaitu dekat dengan penyilangan bambu. Masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. Yang terakhir, ibu, ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah tangga. Bagus sekali, mari kita berikan aplaus kepada anak Mima. Terima kasih, silahkan duduk. Jadi anak-anak yang sudah dibacakan oleh anak Mima yaitu petunjuk teks tentang cara membuat layang-layang di sini. Anak-anak pernah melihat layang-layang? Pernah. Bentuknya seperti apa? Seperti layang-layang. Layang-layang seperti apa bentuknya? Kayak ini semua. Kayak apa? Kok ini kayak layang-layang? Cepat, kita berikan aplaus kepada anak-anak. Jadi anak-anak, ini yang dinamakan dengan layang-layang. Coba anak-anak perhatikan ke depan. Hal kecil Ini yang dinamakan dengan layang-layang. Oh ini. Iya itu. Ya bu, sudah. Sudah? Sudah. Bagus. Jadi anak-anak perhatian ke depan. Mima, anak-anak, ibu meminta anak-anak untuk berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu Ku Ambil Bulu Sebatang. Mima, Epang, berdiri. Anak-anak berdiri. Lagu layang-layang toh ibu. Bagus. Anak-anak tahu? Tahu ibu. Yang tidak tahu, coba sesuaikan Ya, dengan Bu. yang tahu. Iya ibu. Ku ambil bulu sebatang, 1, 2, 3. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sangat panjang, ku rambut dan ku ikat dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, bermain, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan riang. Terima kasih anak-anak, silakan duduk. Mima masih semangat? Loyo. Loyo karena apa? Baru menyanyi juga.
Nanti kita yel-yel ya Ibu. Oke, sedikit lagi. Jadi anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, coba anak-anak lihat di bawah kolong meja anak-anak. Apakah ada sampah? Tidak ada Ibu. Kalau tidak ada, Ibu meminta, kalau tidak ada, Ibu akan memberikan anak-anak lembar kerja untuk anak-anak berinteraksi satu dengan yang lain. Setelah itu anak-anak akan mempresentasikannya di depan. Iya Ibu. Jadi anak-anak, Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik LKPD ini kepada anak-anak untuk mengerjakan. Ibu berikan waktu 2 menit mulai dari sekarang. Mau kerja kok Ibu. Kerja cepat sekarang. Coba anak-anak berinteraksi satu dengan yang lain. Setengah menit lagi waktu selesai. Jadi Ibu minta anak-anak untuk mempresentasikannya di depan. Salah satu. Tadi besok keluar. Epang, silakan. Semangat. Nanti baca katanya langsung jawab ke Ibu. Nomor 1, apa pengertian dari energi alternatif? Energi alternatif adalah bahan bakar fosil. Yang kedua, sebutkan macam-macam energi alternatif. Itu seperti matahari, angin, air, dan panas bumi. Yang ketiga, jelaskan pengertian matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi. Terus, sebutkan bahan-bahan yang digunakan dalam membuat layang-layang. Itu seperti kertas koran bekas berbentuk persegi ukuran 30 kali 30 cm dan gunting. Terus jelaskan cara membuat layang-layang. Itu seperti letakkan bambu secara menyilang, ikat bambu dengan menggunakan benang, ikat keempat ujung benang dengan bambu dengan benang, letakkan ikatan bambu di atas kertas koran dan menjiplak dan seterusnya. Bagus, mari kita berikan aplaus kepada anak Eva. Silakan duduk anak. Terima kasih. Jadi anak-anak, terima kasih untuk partisipasi anak-anak hari ini dalam proses pembelajaran kita yang sudah akan selesai. Jadi di sini Ibu meminta anak-anak untuk meminta salah satu siswa untuk mempersiapkan diri untuk memimpin kita dalam doa setelah Ibu memberikan soal evaluasi kepada anak-anak untuk mengerjakannya di rumah. Ini sebagai PR, pekerjaan rumah. Tadi anak-anak, PR yang Ibu akan berikan kepada anak-anak itu dikerjakan secara individu ya. Kerjakan, nanti besok dikumpulkan ya anak-anak. Dari pembelajaran kita hari ini, pembelajaran bagian mana yang anak-anak sukai? Cepat. Suka semua Ibu. Oh, bagus, mari kita berikan aplaus kepada anak-anak. Jadi ketika anak-anak menyukai semua pembelajaran yang hari ini kita belajar, dari pembelajaran kita hari ini, anak-anak ingin untuk bertanya menyangkut dengan pembelajaran kita hari ini. Pas. Kalau begitu, anak-anak membawakan PR itu ke rumah dan mengerjakannya besok kumpul jam 7 pagi. Ya Bu. Besok kumpul pagi. Jadi anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta Mima untuk memimpin kita dalam doa. Oke Bu. Cepat.
baik. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih anak 5. Iya. Baik, dari pembelajaran kita hari ini telah selesai. Salam, selamat Salam. pagi untuk kita semua. Salam. Sekian simulasi dari saya. Jika ada perkataan atau kata dan juga tingkah yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.